Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam seminar online hari ini. Wah, walaupun kita seminarnya secara online, sepertinya Bapak Ibu terlihat semangat sekali ya. Baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke topik kita, yaitu perkembangan bicara dan bahasa anak usia 30 bulan. Kalau kita perhatikan anak kita di rumah, sepertinya sudah semakin jago ya bicaranya. Kata-kata yang diucapkan sudah lebih jelas dibanding sebelumnya. Walaupun ada kalanya ada beberapa kata yang masih sulit dipahami, anak usia 30 bulan ini biasanya sudah bisa mengatakan lebih dari 350 kata. Tapi tenang, Bapak Ibu tidak disuruh menghitung ada berapa banyak kata yang sudah bisa kok. Itu hanya jadi patokan saja bahwa kebanyakan anak usia ini sudah bisa mengucapkan banyak kosakata, termasuk menyebutkan nama-nama binatang. Lantas, kok tiba-tiba kita membahas binatang? Nah, sebenarnya menyebutkan nama binatang itu termasuk dalam salah satu tugas perkembangan bicara dan bahasa pada usia ini Bapak Ibu. Anak usia 30 bulan diharapkan bisa menyebutkan nama binatang yang kita minta. Pengenalan anak terhadap binatang biasanya terjadi pada usia 15 bulan. Diawali dengan meniru suara khas binatang tersebut. Pada usia ini, kemampuan bicara anak masih terbatas. Sehingga anak akan cenderung menirukan suara karena lebih mudah dan menarik untuk dilakukan. Pada usia 18 bulan, anak mulai tertarik memainkan boneka binatang dan bisa berpura-pura menyuapinya. Karena memang pada usia ini pun anak sedang belajar makan sendiri. Dengan semakin berkembangnya kosakata yang dimiliki, kemampuan menyebutkan nama binatang mulai bisa dilakukan ketika anak berusia 24 bulan. Mereka umumnya bisa menyebutkan nama binatang yang akrab baginya, seperti yang sering dilihatnya di buku cerita, film, atau yang dilihat secara langsung di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan anak usia 30 bulan? Tentunya dengan semakin bertambah usianya, pengetahuan anak mengenai binatang pun semakin bertambah dan mendalam. Anak semakin mengetahui ciri-ciri khas dari tiap binatang. Dan anak pun dapat membedakan binatang yang satu dari yang lainnya. Walau mungkin mirip, dengan didukung oleh daya ingat dan kemampuan bicaranya yang terus berkembang, anak usia ini mulai dapat menyebutkan nama-nama binatang secara tepat bila mereka melihatnya. Lalu, bagaimana cara menguji kemampuannya ini? Untuk itu, mari kita lihat contohnya dalam video berikut ini ya. Ini apa? Yang ini? Ini apa? Kucing. Ini apa? Kucing. Ini? Kucing. Cocok. Nah, seperti itulah cara menguji kemampuan anak menyebutkan nama-nama binatang. Bapak Ibu bisa sediakan satu lembar berisi gambar kucing, burung, kuda, anjing, dan manusia. Seperti pada video tadi, ketika melakukan tes ini, orang tua hanya perlu menguji tanpa memberikan petunjuk atau membetulkan jawabannya ya. Pertanyaan yang diberikan juga harus diacak ya Bapak Ibu, tidak boleh urut. Kalau pada gambar tersebut susunannya kucing, burung, kuda, anjing, orang, Bapak Ibu bisa menanyakan dimulai dari gambar kuda, lalu burung, dan sebagainya. Kalau anak bisa menjawab, Bapak Ibu bisa berikan pujian. Namun kalau anak terlihat tidak bisa, kita bisa ganti ke pertanyaan berikutnya. Anak dikatakan sudah memenuhi tugas perkembangannya apabila mereka bisa menyebutkan nama setidaknya 2 dari 5 gambar yang diminta tanpa diberikan bantuan. Walaupun beberapa anak usia ini sudah bisa menyebutkan lebih dari itu. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, anak sempat menyebutkan binatang dengan bunyi khasnya, seperti anjing menjadi kuk kuk. Nah, itu tidak termasuk ke penilaian ya. Anak dianggap bisa jika menyebutkan namanya dengan benar. Tidak apa kalau pengucapannya belum sempurna, yang penting bisa dimengerti. Pertanyaan lain dari Bapak Ibu di rumah,
Bagaimana bila tidak ada gambar seperti contoh di rumah? Oke, pertanyaan bagus nih. Apabila kita tidak ada gambar seperti tadi di video, Bapak Ibu bisa membuatnya dengan menggunakan gambar-gambar dari majalah, koran, atau brosur bekas. Atau kita juga bisa memanfaatkan buku cerita bergambar yang berisi berbagai macam gambar hewan. Bila itu pun tidak ada, Bapak Ibu juga dapat menggunakan boneka binatang yang dimiliki anak untuk mengetahui apakah anak dapat menyebutkan nama binatang-binatang yang kita tunjukkan. Yang penting di sini adalah anak mampu menyebutkan sedikitnya 2 nama binatang bila dia melihat stimulus gambar atau boneka tersebut tanpa diberikan bantuan. Memang betul, ketika anak bisa menyebutkan nama binatang seperti tadi, artinya kemampuan bicara, bahasa, dan daya ingatnya sudah berkembang. Namun lebih dari itu, ketika anak bisa menjawab apa yang diminta, artinya anak memiliki kemampuan identifikasi yang baik. Karena sudah bisa mengenali perbedaan dari masing-masing binatang yang disebutkan. Misalnya, walaupun sama-sama berkaki 4, namun anak bisa membedakan mana kucing, kuda, dan anjing. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan jika anak lebih sering menyebutkan bunyinya daripada menyebutkan nama binatangnya dengan benar? Jika di usia ini anak masih lebih sering menyebutkan suara atau bunyinya daripada nama binatangnya, maka ada baiknya orang tua selalu mengingatkan kembali dengan menyebutkan nama dari binatangnya. Memang kemampuan menyebutkan nama dari gambar binatang ini masih akan menjadi tugas perkembangan di usia berikutnya, yaitu 36 bulan. Sehingga kalau anak usia ini masih belum memenuhi tugas perkembangannya, namun tidak disertai keterlambatan dalam hal lainnya, Bapak Ibu masih dapat terus memantaunya dan memberikan stimulasi. Kita masih bisa memberikan stimulasi secara maksimal sampai pada usia tersebut. Dan jangan sungkan untuk mendiskusikan keresahan Bapak Ibu dengan ahlinya. Lalu stimulasinya apa saja yang bisa dilakukan? Mari kita bahas bersama ya.